Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 16, teksnya ayat 1 sampai 14. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Nabi Yehu bernubuat tentang akan binasakan keluarga Baesa. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 14. Zimri, pegawainya panglima, melawan Ela, anaknya Baesa, dan menjadi raja. Kesimpulannya, Tuhan memberi nubuat yang akan binasakan keluarga Baesa melalui Nabi Yehu. Kemudian Baesa mendapat perhentian dan dikuburkan di Tirza. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dan pada tahun kedua pemerintahan Ela, keluarga Baesa dipunahkan oleh Zimri, pegawainya panglima. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-teman. Hal itu karena mereka menimbulkan sakit hati Tuhan dengan dewa-dewa kesia-siaan. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan berfirman melalui Yehu bin Hanani melawan Baesanya. Engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Ajaran tentang manusianya, pertama, Nabi Yehu bernubuat melawan Baesa akan Tuhan menyapu bersih Baesa dan keluarganya seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan mereka akan dimakan anjing dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Tuhan sudah bernubuatnya demikian itu. Kedua, kemudian Baesa mendapat perhentian dan dikuburkan di Tirza. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Memang Baesanya tidak mendapat dan tidak menghadap kebinasaan demikian itu. Namun akhirnya itu semuanya digenapinya pada waktu Elanya. Ketiga, pada tahun kedua pemerintahan Ela, ketika dia minum-minum sampai mabuk di Tirza, Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kertanya, mengadakan persepakatan melawan Ela dan membunuhnya. Zimri menjadi raja menggantikan Ela. Tidak ada seorang laki-laki pun daripada Ela yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Hal itu karena mereka menimbulkan sakit hati Tuhan dengan dewa-dewa kesia-siaan. Itu karena mereka menurut jalan Yerobeam. Aplikasi hari ini, pertama, berkata sesuai dengan Tuhan berfirman, sekalipun orang-orang tidak sukai dan ingin melawan. Memang Baesa pun juga tidak sukai itu, siapa pun tidak sukai. Tetapi kalau kita sudah tahu dan sudah Tuhan mengisinya semua itu suaranya di dalam mulut Anda, harus berkata bunyinya itu. Kedua, segera bertobat dan berbalik pada saat mendengar tentang rencana hukuman Tuhan. Jangan ini lari atau jangan menjadi lebih keras hati. Tuhan kenapa bernubuat demikian itu? Karena sakit hati mereka bukan. Sebenarnya itu juga masih memberikan kesempatan. Tetapi banyak orangnya tidak begitu. Ingin lari atau karena nubuat itu mereka hatinya lebih keras. Itu tidak boleh. Harus bertobat dan secepatnya berbalik aja. Kalau begitu, Tuhan penuh kasih pasti akan memberikan kesempatan lagi. Akhirnya praktik hari ini tetap menerima teguran
dan proklamasi tentang hukuman dengan rendah hati. Dan janganlah putus asa, melainkan menerima sebagai kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Inilah kehidupan orang percaya. Tuhan karena itu menegur kita dan memberikan dukungannya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.